Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama lagi ya. Dan mulai hari ini kita sudah masuk ke subtema 2. Ya, minggu lalu kita sudah subtema 1, mulai hari ini kita masuk subtema 2. Jangan lupa disiapkan bukunya ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jika sudah berdoa, kita hari ini akan masuk ke subtema 2, pembelajaran yang pertama. Ini kalau anak-anak bisa dibuka ya. Buka buku paketnya halaman 75. Ada bacaan ya, mari kita baca bersama-sama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama untuk melakukan percobaan. Pada saat akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-teman ke teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melaksanakan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawab dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat itu kesulitan menalikan benang di kaleng, Ais ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup dengan rukun. Nah, mungkin ini ada beberapa nama yang tidak sama ya anak-anak. Ini dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa walaupun keenam anak yang digambar itu ya, mereka memiliki keberagaman berupa agama ya. Ada yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan ada 2 orang yang beragama Islam, Udin dan Siti ya, beragama Islam. Tapi mereka berenam tetap bekerja sama ya. Jadi keberagaman itu tidak menghalangi untuk melakukan kerja sama. Nah, sekarang dibuka paketnya halaman 88. Ada sebuah tabel ya. Itu kita lengkapi bersama-sama. Ada keberagaman apa saja yang ada dari cerita tadi. Ya, ada keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama apa saja yang dilakukan? Saling membantu, bahu-membahu, dan saling mendukung. Yang ketiga, apa dari manfaat kerjasama? Pekerjaan menjadi cepat selesai, kerukunan terjalin, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi dengan bekerja sama itu anak-anak bisa menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, halaman 89 itu ada sebuah pertanyaan ya. Apa itu kerjasama? Jadi kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Apa manfaat dari kerjasama? Banyak ya, tadi sudah ada ya. Pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjalin, memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah ini,
Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Tentunya harus saling menolong sesama warga masyarakat, bahu-membahu membangun dan saling mendukung ya. Biar bisa bekerja sama dengan baik, kita harus saling toleransi tentunya ya. Nah, ini adalah namanya peta pikiran anak-anak ya. Ada di halaman 113. Yang kita mulai dari yang pojok kiri, contoh dari kerjasama. Kerjasama itu contohnya membersihkan lingkungan, membangun jembatan, masjid, dan sarana umum lainnya. Atau kalau di desa kalian itu ada yang membangun pos satpam atau pos kampling ya. Nah, selanjutnya yang bukan contoh, yang sebelah kanan atas, bekerja membangun masjid namun mendapatkan upah. Nah, itu artinya bukan kerjasama ya anak-anak. Kalau mendapatkan upah, itu artinya bekerja. Yang contoh yang kedua, bekerja membangun jembatan namun mendapatkan upah. Nah, itu juga termasuk bukan kerjasama. Pengertian kerjasama sendiri itu gotong royong. Kerjasama itu disebut juga dengan gotong royong ya. Jadi jangan bingung, ini kok kerjasama tapi pengertiannya gotong royong. Jadi mereka kerjasama dan gotong royong itu artinya sama. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Sukarela itu artinya tidak memohon imbalan. Ciri-cirinya kerjasama dilakukan bersama-sama oleh beberapa masyarakat, tidak mendapatkan imbalan dan bersifat sukarela. Biasanya untuk kepentingan umum. Jadi kalau kerjasama itu untuk kepentingan bersama ya. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa ya anak-anak. Jadi sepatutnya kita mensyukuri keberagaman yang ada. Dengan adanya kerjasama, maka akan tercipta kehidupan yang rukun. Jadi kalau kita bekerja sama, maka hidup dengan tetangga, hidup dengan lingkungan sekitar kita juga menjadi rukun. Dan juga keberagaman itu adalah sebuah kekayaan ya, bukan semakin banyak budaya itu semakin memberatkan. Tidak ya anak-anak. Jadi semakin banyak budaya itu adalah suatu kekayaan. Nah, dengan bekerja sama, pekerjaan juga akan terasa lebih ringan. Pekerjaan juga menjadi cepat selesai dan pekerjaan juga terasa mudah ya, saling tolong-menolong kalau dengan kerjasama. Jika tidak ada kerjasama dalam keberagaman, maka tentunya akan tercipta perpecahan ya anak-anak. Kalau tidak ada yang mau bekerja sama, tidak ada yang hidup rukun, maka akibatnya adalah perpecahan. Kalau yang digambar ini adalah contoh dari kegiatan kerjasama, kegiatan yang baik. Nah, ini adalah contoh-contoh kerjasama. Yang pertama di masyarakat. Di masyarakat itu artinya di kampung ya, di sekitar kalian. Tentunya kerja bakti membersihkan selokan. Yang kedua ronda. Yang ketiga bekerja bakti membangun jembatan. Contoh kerjasama yang dilakukan di sekolah, piket kelas, kerja bakti membersihkan sekolah, dan juga kerja kelompok. Sedangkan kerjasama di rumah, yaitu contohnya kerjasama membersihkan rumah, berkebun bersama keluarga, membantu ibu memasak. Nah, ini tadi contoh-contohnya. Nah, baik. Jadi, Bu Ami tadi menjelaskan sedikit tentang kerjasama dan beberapa keberagaman di Indonesia ya. Semoga anak-anak paham. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Bu Ami. Sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu Ami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.